Hai, selamat datang di Loace Channel. Di sini, gak ada yang buru-buru. Santai aja, ambil posisi paling nyaman, siapkan teh atau kopi favoritmu, dan biarkan cerita-cerita singkat ini jadi teman di sela waktu luangmu. Cerita yang kami bawakan mungkin hanya beberapa menit, tapi siapa tahu, bisa membawamu ke tempat yang jauh, membuka kenangan lama, atau sekadar bikin senyum tipis di tengah hari yang sibuk. Jadi, tarik napas dalam-dalam, lepaskan penat dan mari kita mulai ceritanya. Namaku Dion, 28 tahun. Aku bukan siapa-siapa, hanya fotografer lepas yang biasa hidup di antara keramaian dan kesepian. Aku jarang sakit. Tapi hari itu, dadaku terasa aneh. Sesak, jantungku berdetak tidak beraturan, dan itulah pertama kalinya aku bertemu Dr. Alina. Dia dokter penyakit dalam. Sikapnya tenang, matanya jernih, wajahnya penuh wibawa, tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa dekat dan hangat. Tenang saja, Dion. Saya bantu pantau detak jantungmu. Bisa jadi hanya efek stres dan kurang tidur, katanya waktu itu. Dan entah kenapa, suara lembutnya lebih menenangkan daripada alat EKG di dadaku. Pemeriksaan berlangsung singkat. Tapi rasanya cukup untuk meninggalkan kesan yang panjang. Hari-hari berikutnya, aku mulai rutin kontrol. Katanya denyutku perlu dipantau. Tapi kalau boleh jujur, yang ingin aku pantau bukan cuma kondisiku, tapi juga dia. Aku mulai mencari-cari alasan untuk tetap datang. Tanya soal obat, soal makanan, soal tekanan darah, apa saja. Asal bisa menatap wajahnya beberapa menit lebih lama, dan sialnya, aku merasa dia pun tidak menjauh. Ia tetap profesional, tapi kadang ia tertawa kecil saat aku membuat lelucon konyol. Kadang ia menepuk bahuku ringan dan berkata, "Kamu harus jaga dirimu. Dunia butuh senyum kamu. Tahu?" Aku mulai berharap, dan harapan itu mulai tumbuh menjadi keyakinan, tapi lalu aku melihatnya. Sore itu, aku datang tanpa janji, berpura-pura lupa menanyakan hasil tes. Tapi di lobi rumah sakit, aku melihatnya berdiri bersama seorang pria. Mereka tertawa. Tangannya menghampit lengan pria itu dan sebelum pergi, pria itu mencium keningnya. Hancur hatiku. Ternyata, aku hanya orang ketiga dalam cerita yang tak pernah dimaksudkan untuk bertiga. Sejak saat itu, aku berhenti datang. Aku hapus kontak rumah sakit. Aku buang semua hasil cek lab. Kupikir, itu cara paling terhormat untuk mundur, tapi beberapa minggu kemudian, sebuah pesan masuk, "Dion, aku tahu aku kehilangan hak bicara sejak kamu tahu semuanya. Tapi, bisakah aku bertemu? Sekali saja. Tanpa jas putih. Tanpa ruangan praktik." Aku membacanya berkali-kali sebelum akhirnya membalas. "Di mana dan kapan?" "Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota." Hari itu mendung, dan aku tidak tahu mana yang lebih berat, awan di langit, atau hatiku. Dia datang tanpa makeup berlebihan. Tanpa jas putih yang biasa jadi benteng. Hanya Alina, wanita yang kini tampak lebih manusia daripada sebelumnya. "Aku minta maaf," katanya pelan. "Untuk apa?" tanyaku. "Untuk membiarkan kamu merasakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah tumbuh. Tapi aku juga bohong kalau bilang aku tidak merasakannya juga." Dia menghela napas. "Lama, pernikahanku baik-baik saja di atas kertas. Tapi di dalam, kami berdua seperti aktor yang pura-pura hidup dalam rumah tangga yang sudah lama dingin." Aku menggigit bibir. "Lalu aku datang, dan membuat kamu mulai bertanya tentang rasa hidup itu lagi?" Alina menatapku. "Iya. Kamu membuatku merasa dilihat, didengar, dihargai. Bukan sebagai dokter, bukan sebagai istri orang, tapi sebagai aku." Kami duduk lama dalam diam. Banyak kata yang ingin diucap. Tapi kadang, kata-kata hanya akan membuat luka terdengar lebih menyakitkan. Akhirnya aku berkata, "Aku nggak ingin jadi alasan kamu meninggalkan siapapun. Tapi kalau suatu hari kamu memang ingin memilih, aku akan tetap di sini." Dia berdiri,
bersiap pergi. Tapi sebelum benar-benar menjauh, dia menoleh dan tersenyum, senyum yang tak lagi penuh rahasia. Kalau aku berani, Dion, aku harap kamu masih menunggu.